Dan kereta ini terdiri dari pengaduan tiga hewan, yaitu yang pertama tiga pasti sayap di sisi kiri dan kanan, yang kedua adalah ular naga, ekornya yang bagian belakang, yang ketiga adalah gajah peliman, badan gajah yang kakinya dilipat dengan wajah gajah mulai mencuat ke atas menunjukkan sejarah tentang kereta Paksi Naga Liman ini adalah diperkirakan dibuat pada tahun 1608 berdasarkan angka Jawa 1530 pada Lehiman. Awalnya digunakan oleh Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara pertukaran dan kirap asing. Kemudian kereta ini tidak digunakan lagi sejak tahun 1930 dan disimpan di Museum Keraton Kanoman. Kereta ini memiliki makna budaya yang mendalam, mempresentasikan akulturasi dan juga budayaan yang terkait kerajaan Islamis, Hindu, dan Konghucu. Tiap bagian kereta memiliki simbolis tersendiri, termasuk simbol yang melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Sekarang kereta ini disimpan sebagai artefak dan simbol budaya Keraton Kanoman. Meskipun tidak digunakan lagi, kereta tiruannya masih digunakan dalam perayaan-perayaan untuk menghilangkan kesan mistis yang terkait dengan kereta ini. Dr. Andes Lintang Widyo Kusumo telah menciptakan karya visual modern yang berjudul Paksi Naga Liman untuk anak-anak. Proses ini melibatkan pameran dan workshop yang bertujuan untuk mengubah persepsi mistis menjadi visual untuk yang lebih lucu dan menyenangkan. Kita punya gerbong kereta. Ini adalah salah satu peninggalan bersejarah yang sangat penting dari Keraton Kasepuhan Cirebon Jawa Barat. Berikut ada informasi mengenai tentang kereta Singa Barong. Jadi kereta ini dibuat oleh Pangeran Losari pada abad ke-15 sekitar tahun 1549 Masehi. Pada awalnya kereta ini digunakan untuk upacara kirap malam 1 Muharram dan pelantikan Sultan, menjadi simbol kebanggaan dan tradisi budaya Cirebon. Kereta ini merupakan gabungan dari beberapa makhluk mitologi termasuk singa, gajah, burung garuda, dan naga. Nama Singa Barong berasal dari Singosari. Singorani memberi nama dan Barong bersama-sama yang menginginkan kolaborasi masyarakat dalam pemberian nama. Pada masanya kereta ini dikenal sebagai teknologi yang maju termasuk sistem suspensi yang membuat perjalanan lebih nyaman. Kereta ini dilapisi dengan serbuk intan emas memberikan tampilan yang megah dan berkilau. Kereta ini juga melambangkan hubungan baik antara Cirebon dengan berbagai budaya asing seperti India, Cina, dan Mesir. Yang tercermin dalam desainnya yang menggabungkan elemen-elemen dari ketiga budaya tersebut. Kereta Singa Barong
tidak hanya menjadi artefak sejarah, tetapi juga simbol identitas budaya Cirebon yang kaya dan beragam. Selanjutnya adalah Brati Gede. Ini adalah sebuah kereta tradisional yang memiliki sejarah panjang dan signifikan di Cirebon. Beberapa informasi mengenai Brati Gede adalah diciptakan oleh Pangeran Walang Sungsang pada tahun 1371 atau sekitar tahun 1449 Masehi, yang merupakan salah satu simbol kebudayaan Cirebon. Pada awalnya kereta ini digunakan sebagai alat transportasi untuk syiar Islam, mengangkut material untuk pembangunan termasuk Masjid Agung dan Cipto. Benda Gede memiliki panjang sekitar kurang lebih 15 meter dan dengan 12 roda. Terdiri dari roda besar dan roda kecil. Sistem rakitan dan yang digunakan memungkinkan pedati ini dibongkar pasang sesuai kebutuhan. Pada masanya, pedati gede dikenal sebagai alat transportasi yang canggih karena menggunakan prinsip suspensi yang membuatnya lebih nyaman saat digunakan. Transportasi dakwah pedati ini juga tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi material, tapi juga peran dalam penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon hingga Tegal dan daerah sekitarnya. Pada abad ke-16, Sultan Cirebon, Pangeran Mas Zainal Arifin mendorong masyarakat untuk beradaptasi teknologi pedati gede dalam pembuatan pedati lainnya. Replika pedati gede saat ini dapat ditemukan di Taman Pedati Gede, Kota Cirebon, yang diresmikan pada tahun 2022 sebagai ikon wisata baru. Taman ini bertujuan untuk mengenang dan melestarikan warisan budaya serta meningkatkan daya tarik para wisatawan Cirebon. Pedati Gede bukan hanya sekedar alat transportasi, tetapi juga merupakan simbol dari kemajuan peradaban dan budaya masyarakat Cirebon yang patut dilestarikan. Yang selanjutnya adalah Gapura Wringin Lawang. Ini adalah sebuah struktur sejarah yang terletak di Jatibasar, Kecamatan. Gapura ini memiliki panjang sekitar 13 meter. Fungsi, fungsinya adalah untuk menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Dan berfungsi sebagai penyambut tamu penting yang datang di kerajaan. Gapura Wringin Lawang tidak hanya berfungsi sebagai gerbang fisik, tapi juga sebagai simbol sejarah budaya kerajaan. Yang selanjutnya adalah Masjid Cirebon. Masjid Agung Cirebon eh, juga dikenal sebagai Masjid Agung Sang Cipta Rasa, merupakan salah satu masjid tertua di Cirebon, Jawa Barat. Diperkirakan dibangun pada tahun 1498. Sejarah yang mendalam bagi perkembangan Islam di daerah tersebut. Masjid ini diperakasai oleh Sunan Gunung Jati yang dibantu oleh anggota Wali Songo, termasuk Sunan Kalijaga. Pembangunan masjid ini melibatkan banyak tenaga ahli dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Masjid Agung Cirebon memiliki arsitektur yang unik. Nama Sang Cipta Rasa mencerminkan nilai-nilai spiritual dan budaya yang terkandung dalam masjid ini. Sebelumnya masjid ini dikenal sebagai Masjid Agungwati karena lokasinya yang berada di komplek Keraton Patungwati. Masjid Agung Cirebon memiliki arsitektur yang unik, menggabungkan elemen berbagai budaya termasuk Jawa, Sunda, dan Cina. Atapnya terdiri dari 3 lapisan yang semakin kecil ke atas mirip dengan masjid lainnya di Pulau Jawa. Ruang utama masjid berukuran 17 kali 8 dan 13 kali 3 meter, memiliki 9 pintu yang melambangkan anggota Wali Songo. Dindingnya dihiasi dengan ukiran dan dekorasi yang mencerminkan pengaruh budaya lokal dan asing. Masjid Agung Cirebon tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat Cirebon. Keberadaan masjid ini menjadi simbol penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat
merupakan bagian penting dari sejarah Kerajaan Cirebon. Masjid ini juga menjadi tempat ziarah bagi banyak pengunjung yang ingin mengenal dan lebih dalam tentang sejarah Islam di Indonesia dan warisan budaya yang kaya di daerah Cirebon. Demikianlah presentasi dari kami di pertemuan ke-13 ini yang sistem teknologi Cirebon. Saya akhiri, mohon maaf, pelaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.